Saudara, sidang kasus dugaan korupsi kasus korupsi BLBI. Korupsi di Indonesia telah lama melampaui batas kejahatan individual. Ia telah mengakar sebagai penyakit kronis dan warisan tak kasat mata yang diintegrasikan secara tragis ke dalam budaya dan sistem negara. Narasi sejarah menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan sekedar insiden, melainkan sebuah malapetaka sosial yang mendalam. Dalam ironi yang menusuk, praktik korupsi di era reformasi telah menunjukkan perilaku yang semakin masif dan tak tahu malu, di mana para pelaku bukan hanya mencuri uang negara, tetapi bahkan mengangkut meja yang menjadi saksi transaksi haram, sebuah simbol ketiadaan rasa takut dan konsekuensi. Fenomena ini telah bermutasi. Tikus-tikus yang dulunya bersembunyi di balik meja, kini telah naik kasta, bersemayam di gedung-gedung mewah, menjadi bajing loncat berdasi yang beroperasi dalam skala triliunan. Eskalasi skala kerugian negara mencapai rekor ratusan triliun rupiah hanya dalam satu kasus, menunjukkan bahwa kejahatan kerah putih telah melampaui batas financial crime dan memasuki ranah kejahatan ekologis dan eksistensial bagi fondasi negara. Memahami masa lalu yang busuk, pola-pola yang terus berevolusi, dan dampaknya yang melumpuhkan adalah langkah awal untuk memastikan bahwa api perjuangan untuk masa depan yang bersih tidak akan pernah padam. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bibit penyelewengan kekuasaan sudah tertanam di Nusantara. Korupsi, meskipun belum disebut demikian, telah menjadi bagian integral dari intrik perebutan kekuasaan dan pengumpulan kekayaan di kerajaan-kerajaan. Sejarah mencatat bahwa kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram seringkali berpangkal pada perilaku korup sebagian besar para bangsawan. Siklus abadi ini membuktikan bahwa nafsu akan kekuasaan dan harta telah menggerogoti fondasi peradaban sejak dini, menjadikan sejarah sebagai panggung drama keserakahan yang tak berkesudahan. Korupsi telah terbukti menjadi masalah kultural yang mendahului konsep negara bangsa modern. Kedatangan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menandai dimulainya perampokan berizin. Ironisnya, kongsi dagang raksasa yang datang untuk mengeruk keuntungan justru runtuh digerogoti oleh keserakahan internalnya sendiri. Pada masa-masa akhir kekuasaan VOC, pemasukan perusahaan menurun drastis karena dananya sudah masuk ke kantong pribadi para pejabat, memaksa Gubernur Jenderal Johan Maetsuyker bahkan memberhentikan Peter van Horn dari Dewan Hindia atas tuduhan korupsi. Kehancuran VOC meninggalkan pelajaran yang sering dilupakan, bahwa korupsi bukan sekedar tindakan individual, tetapi sebuah praktik yang diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan dan birokrasi. Warisan ini menciptakan cetak biru atau pola dasar untuk korupsi yang lebih terstruktur di masa depan, yang terus memengaruhi Indonesia hingga hari ini. Setelah VOC tumbang, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan, namun praktik korupsi tetap lestari. Birokrasi yang mereka bangun justru memberikan banyak peluang untuk praktik nepotisme dan korupsi. Pegawai Belanda dan penguasa lokal secara terang-terangan melakukan pungutan liar, suap, jual beli jabatan bagi penguasa lokal, dan manipulasi bobot komoditas hasil bumi yang merugikan rakyat pribumi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Herman Willem Daendels dengan tangan besi, seperti menaikkan gaji pegawai, meyakini korupsi terjadi karena rendahnya gaji, terbukti hanya menggores permukaan. Masalahnya sudah mengakar terlalu dalam, membentuk semacam hati batu di dalam sistem. Tidak heran jika korupsi ini menjadi warisan Belanda yang masih lestari hingga kini, sebuah warisan sistemik yang sulit dicabut. Euforia kemerdekaan di tahun 1945 tak mampu mengusir tikus-tikus yang sudah terbiasa bersembunyi. Fondasi negara yang masih rapuh, gaji pegawai negeri yang kecil, dan kurangnya pengawasan menjadi resep sempurna bagi bencana yang berulang. Kasus-kasus awal seperti korupsi di Yayasan Masjid Istiqlal pada 1961 dan pembangunan Press House pada 1962 adalah termin kerapuhan fondasi integritas di awal kemerdekaan.
Meskipun pemerintah melancarkan upaya gagah seperti Peraturan Pemberantasan Korupsi 1957, pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), dan Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (Kotrar) di bawah Presiden Soekarno, upaya-upaya ini seringkali mengalami kebuntuan dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kegagalan berulang ini menunjukkan bahwa kemauan politik tanpa didukung reformasi sistemik fundamental hanya menjadi gestur simbolis yang menciptakan pola berbahaya, seolah-olah pemberantasan korupsi selalu gagal di tengah jalan. Jika korupsi di Orde Lama masih bersembunyi di bawah meja, di era Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) naik panggung terjadi di atas meja dan menjelma menjadi simfoni keserakahan yang dimainkan terang-terangan. Korupsi tidak hanya menjadi tindakan individu, tetapi sebuah fenomena yang dinormalisasi dan diinstitusionalisasi, menjadikan pemerintahan Orde Baru sebagai periode yang syarat KKN. Bahkan bisnis keluarga Soeharto berkembang tanpa halangan. Di bawah payung KKN, terbukalah lubang-lubang hitam yang menelan triliunan rupiah, seperti mismanajemen Pertamina di bawah Ibnu Sutowo yang membebani utang negara hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat, serta penyalahgunaan dana Bulog. Kolusi antara pejabat dan pengusaha menjadikan proyek pembangunan sebagai lahan subur manipulasi tender. Akibatnya, kualitas barang dan jasa publik merosot tajam, tercermin dari jalan rusak, jembatan ambruk, hingga beras yang tidak layak makan. Semua menjadi monumen kegagalan yang dibangun dari uang rakyat. Warisan korupsi Orde Baru terus menghantui kesehatan fiskal negara. Kasus 7 yayasan yang didirikan Soeharto, termasuk Yayasan Supersemar, menunjukkan bagaimana kekayaan negara dialihkan untuk kepentingan bisnis kroni dan keluarga. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan Supersemar harus membayar kepada negara sebesar 315 juta dolar dan 139,2 miliar rupiah, yang secara total setara dengan sekitar 4,4 triliun rupiah pada saat putusan, karena menyelewengkan dana beasiswa untuk 7 perusahaan dan kelompok usaha Kosgoro. Meskipun putusan inkrah telah ada, penuntasan warisan Orde Baru ini memakan waktu dan energi negara yang sangat besar. Hingga Maret 2018, Kejaksaan Agung baru berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 241,8 miliar rupiah dari beberapa rekening yayasan yang kini berada di rekening Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya pemulihan aset yang lambat dan berlarut-larut ini menunjukkan bahwa korupsi historis telah menciptakan utang institusional yang terus mengonsumsi sumber daya negara di masa kini, menghalangi fokus penegak hukum pada kasus-kasus baru. Sebagai respon atas dahsyatnya KKN Orde Baru, era reformasi melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK didirikan sebagai antitesis terhadap kinerja aparat penegak hukum APH biasa, kepolisian, dan kejaksaan, yang dianggap tidak akuntabel dalam pemberantasan korupsi sebelumnya. Lembaga ini membawa secercah cahaya dengan kewenangan khusus untuk pencegahan dan penindakan. Namun, harapan itu seringkali terluka oleh pengkhianatan amanah, terbukti dari deretan menteri yang seharusnya menjadi teladan, seperti Hari Saparno, Bahtiar Camsah, Andi Alfian Malarangeng, hingga Siti Fadilah Supari yang justru terjerat korupsi. Korupsi di era reformasi tidak kalah ganas. Ia menjadi lebih meluas dan lebih masif, dilakukan dalam beragam modus, dan seringkali direncanakan sedari awal. Kerugian negara mencapai angka yang fantastis. Kasus Timah, PT Timah Tbk. Rekor kerugian ekosida ekonomi. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022 mencetak rekor kerugian negara yang mencengangkan pada tahun 2024. Total potensi kerugian negara yang terdeteksi akibat kasus ini mencapai 279,9 triliun, menyumbang 96,8% dari total keseluruhan potensi kerugian negara yang tercatat pada tahun 2024. Lonjakan ini menyebabkan potensi kerugian negara pada tahun 2024 naik sebesar 885,2% dari tahun sebelumnya.
Analisis kritis menunjukkan bahwa kerugian finansial langsung hanya sebagian kecil dari total kerusakan. Kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp26,649 triliun. Namun, kerugian lingkungan akibat penjarahan sumber daya alam mencapai Rp271,1 triliun. Kasus ini bukan lagi sekedar pencurian uang kas, melainkan penjarahan sumber daya alam yang menyebabkan kehancuran ekologis, yang biayanya, kerugian lingkungan, jauh melampaui nilai finansialnya. Ini menuntut penerapan konsep kerugian perekonomian negara secara penuh, melibatkan para ahli dan kolaborasi lintas kementerian atau lembaga dalam penegakan hukum. Jiwasraya dan Asabri. Dua mega skandal yang secara langsung merampas masa depan kesejahteraan rakyat adalah korupsi di PT Asabri dan PT Jiwasraya. PT Asabri terlibat manipulasi transaksi saham dan reksadana yang merugikan negara sebesar Rp22,7 triliun, melibatkan dana investasi milik prajurit TNI, Polri, dan ASN. Sementara itu, PT Asuransi Jiwasraya Persero merugi Rp16,8 triliun akibat investasi bermasalah dan gagal bayar polis nasabah. Kasus-kasus ini menargetkan dana strategis jangka panjang, pensiun dan asuransi, secara langsung merampas masa depan dan kesejahteraan prajurit dan PNS. Upaya pemulihan aset terus berjalan di tahun 2024. Kejaksaan Agung melakukan eksekusi aset, termasuk penyitaan dan pelelangan 7 apartemen milik terpidana Jimmy Sutopo, serta 687 juta lembar saham dan lahan milik terpidana Heru Hidayat terkait kedua kasus tersebut. Kasus BLPI dan Duta Palma. Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLPI), meskipun kasus lama, masih membebani keuangan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 mencatat skandal BLPI masih membebani keuangan negara sebesar Rp211,9 triliun. Satuan tugas Satgas BLPI pun masa tugasnya diperpanjang hingga Desember 2024, menunjukkan betapa sulitnya proses aset recovery dari kasus kejahatan kerah putih ini. Selain itu, kasus Duta Palma Group merugikan negara sebesar Rp78 triliun dari penyerobotan 37.000 hektar lahan di Riau, menegaskan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) tetap menjadi fokus penjarahan. Korupsi kontemporer tidak lagi terbatas pada amplop di bawah meja, melainkan telah bermutasi menjadi kejahatan yang semakin canggih, terencana, dan tak tahu malu. Meskipun demikian, sektor tradisional seperti pengadaan barang dan jasa (PBJ) tetap menjadi sektor paling rentan korupsi, sebagaimana temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa korupsi transaksional dalam proyek pembangunan masih menjadi inti masalah yang mendegradasi kualitas pelaksanaan keuangan negara dan efektivitas pembangunan. Modus operandi kini melibatkan pencucian uang (TPPU) yang kian berkembang hingga menyentuh sektor teknologi finansial, financial technology atau fintech, dan aset digital. Pelaku memanfaatkan anonimitas dan kecepatan transaksi digital untuk mengalirkan dananya agar asetnya sulit ditemukan. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan kompleksitas tantangan ini dengan adanya 578 juta rekening bank, 144 juta e-wallet, dan ribuan transaksi aset kripto yang tersebar di seluruh Indonesia. Tantangan bagi aparat penegak hukum (APH) adalah mengimbangi kecepatan kejahatan ini. Modus pengaliran dana lewat transaksi digital secara lintas negara semakin berkembang, menuntut KPK dan PPATK untuk meningkatkan kapasitas pemahaman modus kejahatan keuangan lewat fintech. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) dan penguatan kerjasama regional seperti dengan AUSTR Aceh menjadi penting untuk menghadapi kejahatan lintas batas ini. Kesenjangan antara kecanggihan modus operandi digital dan kecepatan adaptasi APH menciptakan lingkungan risiko di mana aset hiding jauh lebih cepat daripada aset recovery, menjelaskan mengapa pemulihan aset masih didominasi oleh aset fisik tradisional, lahan, properti, saham. Korupsi di Indonesia adalah cermin wajah keserakahan yang berulang. Namun ia bukan takdir. Indonesia sebagai negeri para pelupa
harus mengingat akar-akar busuk ini agar tidak terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Korupsi adalah pilihan, bukan keniscayaan, dan penanggulangannya menuntut perubahan fundamental bukan hanya penindakan sporadis. Di tengah kegelapan yang pekat, selalu ada api yang tak padam dari para pejuang sejati yang memilih jalan integritas. Kisah mereka adalah bukti bahwa integritas individu memiliki kekuatan transformatif untuk melawan sistem korup. Bung Hatta menolak sisa dana operasional yang bukan haknya dan menjaga rahasia negara di atas kepentingan keluarga menjadi simbol kesederhanaan yang tak tergoyahkan. Injur Soekarno, sikap integritasnya terlihat jelas ketika hendak meninggalkan istana, di mana beliau berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak mengambil barang-barang seperti lukisan, karena barang tersebut adalah milik negara. Hegeng Imam Santoso, polisi jujur yang menutup toko bunga istrinya demi menghindari konflik kepentingan. Baharudin Lopa dan Mar'i Muhammad, Mr. Clean, sosok yang menolak gratifikasi dan berani menagih pajak bahkan kepada Presiden Soeharto, mengutamakan aturan di atas pertemanan. Kisah-kisah teladan ini adalah pernyataan politik yang kuat, membuktikan bahwa alternatif selalu ada melawan tirani hibah korupsi pemimpin dinasti. Perjuangan anti korupsi adalah tanggung jawab kolektif. Mengingat krisis independensi KPK yang kini mengalami senja independensi akibat Undang-Undang 19/2019 dan komposisi pimpinan yang condong ke afiliasi APH, peran masyarakat sipil sebagai kekuatan pendorong dan pemaksa menjadi krusial. Pemerintah harus segera melakukan reformasi sistemik yang mendasar, didukung oleh kemauan politik yang tulus, mendesak legislasi pemulihan aset. Di tengah lonjakan kerugian negara, terutama kasus timah yang mencapai rekor 300 triliun rupiah, diperlukan implementasi penuh Undang-Undang Perampasan Aset untuk memaksimalkan pengembalian aset dan memulihkan kerugian negara. Pemulihan aset dari kasus historis BLBI Super Semar yang lambat menunjukkan kebutuhan mendesak akan alat hukum yang lebih efektif. Reformasi sektor rentan, transparansi dan akuntabilitas total harus didorong di sektor sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang menjadi lahan subur bagi mega korupsi kontemporer. Penguatan independensi APH. Diperlukan refleksi mendalam untuk mengembalikan KPK pada fungsi aslinya sebagai lembaga independen dan antitesis, bukan sekedar pelengkap birokrasi penegakan hukum. Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus Big Fish menunjukkan potensi APH lain, namun independensi KPK harus tetap menjadi prioritas strategis negara. Negeri ini yang merahnya lembab oleh kepalsuan, putihnya retak oleh kekuasaan, layak merdeka seutuhnya dari belenggu korupsi. Mari kita jadikan jalan lurus sebagai pilihan, bukan lorong tikus. Perjuangan ini adalah napas kolektif bangsa dan api itu tak akan pernah padam.